Halo semuanya, pada materi kali ini kita akan mempelajari mengenai accounting for receivables. Namun sebelum memulai pada pembahasan lebih lanjut, alangkah lebih baiknya bila kita memahami terlebih dahulu hal-hal mengenai receivables itu sendiri. Receivables merupakan salah satu akun yang terdapat pada aset lancar atau current asset yang memiliki arti piutang. Dalam operasionalnya, perusahaan tentu dalam melaksanakan jasa maupun menjual barang dagangnya tidak melulu menerima dalam bentuk kas, tetapi bisa juga berupa piutang yang nantinya akan dibayarkan berupa kas di masa depan. Receivable sendiri memiliki beberapa jenis, seperti account receivable atau yang kita kenal dengan piutang dagang, yang merupakan piutang berasal dari penjualan barang atau jasa. Selanjutnya juga terdapat notes receivable atau yang kita kenal dengan wesel tagih, yang merupakan piutang berupa perjanjian tertulis yang lebih kuat serta akan menerima pembayaran bunga. Dan juga ada other receivables atau kita kenal dengan piutang lainnya seperti piutang dividen, piutang bunga, piutang gaji, dan lainnya. Selanjutnya, dalam rangka penjurnalan sederhana atas accounts receivable ini, umumnya jurnalnya seperti contoh berikut. Misalkan PT ABC melakukan penjualan kepada PT DEF secara kredit sebesar Rp1.000.000 pada 1 Juli. Oleh karena itu, pada 1 Juli jurnalnya adalah sebagai berikut: debit pada accounts receivable atau piutang dagang, dan kredit pada sales revenue atau pendapatan atas penjualan sebesar Rp1.000.000. Lalu ketika diketahui bahwa pembayaran telah dilakukan pada 1 Agustus, jurnalnya adalah debit pada kas atau cash dan kredit pada accounts receivable, sebab accounts receivable tersebut telah tertagih dan kita letakkan di kredit sebesar Rp1.000.000. Akan tetapi, pada materi kali ini, kita akan mempelajari lebih dalam terkait pengukuran dan valuasinya, sebab terdapat isu ketidakpastian atas penerimaan kas dari seluruh piutang atau yang lebih lanjutnya kita kenal dengan istilah uncollectible accounts atau piutang tak tertagih. Dengan adanya probabilitas piutang tak tertagih tersebut, perusahaan akan mencatat kerugian tersebut pada akun bad debt expense atau beban piutang tak tertagih. Selanjutnya, dalam rangka valuasi tersebut terdapat dua metode dalam akuntansi untuk piutang tak tertagih ini, yaitu metode direct write-off dan metode allowance atau penyisihan. Pada metode direct write-off, metode ini akan mengakui beban atas piutang tak tertagih saat piutangnya benar-benar tidak tertagih, seperti misalnya kepailitan oleh pelanggan, sehingga akan langsung menjurnal beban pada sejumlah piutang yang tak tertagih tersebut. Akan tetapi, metode ini cenderung tidak terlalu disukai sebab tidak menghasilkan konsep kecocokan serta tidak disajikan pada nilai terpulihkan kas. Jurnal pada metode ini adalah bad debt expense pada debit dengan kreditnya langsung kepada accounts receivable sejumlah piutang yang tak tertagih tersebut. Berbeda dengan metode direct write-off, metode penyisihan ini akan mengakui adanya penyisihan atas probabilitas piutang tak tertagih dengan menghadirkan akun kontra aset, sehingga ketika suatu saat piutang benar-benar tak tertagih, perusahaan tidak perlu mencatat kerugian atau beban sebesar angkanya sebab sudah memiliki akun penyisihan dari perhitungan periode sebelumnya. Metode ini memang diharuskan oleh standar akuntansi sebab menghasilkan konsep kecocokan dan menyajikan pada nilai terpulihkan kas. Jurnal pada metode ini adalah bad debt expense pada debit dengan kreditnya bukan terhadap accounts receivable tetapi menyisihkan kepada allowance for doubtful accounts atau penyisihan piutang tak tertagih. Selanjutnya, dalam kedua metode tersebut seperti dijelaskan sebelumnya bahwa jurnalnya sebagai berikut. Tetapi apabila piutangnya benar-benar tidak tertagih, metode direct write-off tidak melakukan apapun sebab dia sudah melakukannya tepat pada waktu piutang tak tertagih. Sedangkan apabila menggunakan metode allowance, tentunya penyisihan sudah dilakukan sebelum diketahui piutang tersebut benar-benar tak tertagih. Sehingga pada saat piutangnya benar tak tertagih, jurnalnya adalah AFDA pada debit sebab kita sudah menyisihkan, dan kreditnya adalah baru accounts receivable-nya. Kemudian, apabila ternyata piutangnya berhasil ditagih, pada metode direct write-off jurnalnya adalah sebagai berikut. Accounts receivable-nya dihadirkan kembali dengan mendebitkan AR dan mengkreditkan bad debt expense tersebut. Lalu akan kita hadirkan cash sebagai penerimaan dan kita buang accounts receivable-nya sebab telah tertagih. Atau apabila disederhanakan, pada debitnya cash dengan kreditnya bad debt expense sebab accounts receivable-nya ter-offset. Dengan metode allowance,
Perbedaannya terletak pada bad debt expense tersebut. Sebab pada sebelumnya, accounts receivable bukan di jurnal pada BDE tetapi terhadap AFDA, sehingga pada jurnal metode allowance kita akan menghadirkan accounts receivable lagi dan kita mengembalikan AFDA pada penyisihannya. Lalu kita hadirkan cash sebagai penerimaan dan kita buang accounts receivable-nya sebagai tak tertagih. Atau bila disimplifikasi, kita hadirkan cash pada debit dengan kita mengkreditkan AFDA dengan kita mengembalikan penyisihan tersebut. Selanjutnya, dalam metode penyisihan atau allowance ini sendiri terdapat dua cara perhitungan, yaitu percentage of sales dan percentage of receivables. Pada percentage of sales, penyisihan ini akan menyisihkan piutang tak tertagih berdasarkan penjualan secara kredit yang terjadi pada periode itu. Berbeda dengan percentage of sales, percentage of receivable akan menyisihkan piutang tak tertagih berdasarkan jumlah piutang beredar atau outstanding accounts receivable pada akhir periode itu. Dan perusahaan akan menggunakan aging schedule yang berisi jumlah piutang berdasarkan masing-masing jaraknya dengan jatuh tempo beserta probabilitas tak tertagih dari masing-masing kategori tersebut. Berikut merupakan contoh comprehensive problem atas accounts receivable. Misalkan, Depaco merupakan perusahaan merchandising yang menerima pembayaran berupa cash transfer dan juga credit card. Berdasarkan laporan posisi keuangan per 31 Desember 2019, Depaco memiliki outstanding accounts receivable atau jumlah piutang yang beredar sejumlah 40 juta dan pada 31 Desember 2018 memiliki nilai atas allowance for doubtful accounts sejumlah 5 juta di kredit. Lalu perusahaan mengestimasi bahwa 3% atas total penjualan secara kredit tahun 2019 akan tidak tertagih. Dengan total penjualan tahun 2019 tersebut ada 240 juta dan setengah dari penjualan tersebut merupakan penjualan secara kredit. Skenario 1 disuruh menghitung amount of allowance for doubtful accounts tadi yang akan disajikan pada balance sheet per 31 Desember 2019 dan kita disuruh melakukan journal adjustment-nya. Oleh karena itu, kita memiliki informasi bahwa sales-nya sejumlah 240 juta dan kredit sales-nya adalah 50%, sehingga kredit sales tahun 2019 adalah 120 juta. Lalu, perusahaan mengestimasi bahwa piutang yang tak tertagih tersebut kemungkinan besar akan berjumlah 3%. Sehingga penambahan piutang tak tertagih pada periode 2019 langsung dijadikan bad debt expense sejumlah 3% dari 120 juta. Sebab sales yang terjadi ini murni periode 2019 saja, sehingga tidak terkandung dalam AFDA pada tahun 2018. Karena itu 3.600.000 ini bisa kita langsung jadikan sebagai adjustment pada AFDA, sehingga 5 juta akan ditambahkan 3.600.000 sebesar 8.600.000 pada ending balance di 31 Desember 2019 untuk allowance for doubtful accounts-nya. Sehingga kita dapat katakan bahwa journal adjustment-nya adalah kita melakukan bad debt expense terhadap AFDA sejumlah 3.600.000 langsung atas perhitungan persentase tadi. Selanjutnya kita akan memasuki skenario 2 di mana Depaco ternyata menggunakan percentage of receivables method dalam mengestimasi piutang tak tertagihnya. Dan berikut informasi yang disajikan oleh Depaco terkait aging period-nya, aging schedule-nya, di mana dia menjadikan customer dengan masing-masing tanggal jatuh tempo dan balance-nya, hingga age class atau kategori yang disesuaikan dengan percentage of uncollectible yang telah diestimasi perusahaan. Nah, karena itu kita disuruh menyajikan table of aging period dan juga kita disuruh menghitung estimasi piutang tak tertagih yang akan disajikan pada 31 Desember 2019 dengan kita disuruh juga melakukan journal adjustment-nya. Oleh karena itu sudah saya pindahkan ke Excel bahwa customer-nya 4 dengan due date masing-masing dan balance-nya secara total 40 juta seperti di soal. Lalu overdue days per 31 Desember 2019. Di mana misalkan kita ambil contoh Apple Corp itu ternyata jatuh tempo 17 November 2019 hingga 31 Desember masih outstanding, sehingga overdue days-nya itu 44 hari yang tergolong dalam status age class-nya adalah telat 31 sampai 60 hari. Lalu misalkan juga eggplant ternyata due date-nya itu 30 November tahun 2018 di mana dia telah terlambat 396 hari lebih dari 365 hari sehingga dia statusnya itu di atas 120. Lalu misalkan juga Fruity Corp dia 21 Januari 2020 secara jatuh tempo sehingga overdue days per 31 Desember masih negatif sehingga dia masih not past due. Lalu perusahaan juga telah mengestimasi persentase kemungkinan tidak tertagih untuk masing-masing age class-nya. Karena itu kita bisa menyajikan aging period-nya sebagai berikut. Untuk Apple Corp dia dengan totalnya 13.800 tergolong dalam 31 sampai 60 hari. Kita letakkan di sini. Untuk Dandelion Corp dia 9 juta di 61 sampai 90 hari.
Untuk eggplant sebesar 5.200.000 di atas 120 hari. Dan untuk fruity dia ternyata masih not past due sebesar 12 juta kita letakkan di sini. Sehingga secara total 40 juta dan masing-masingnya sudah diletakkan pada age class masing-masing. Setelah kita letakkan pada age class masing-masing, kita kalikan dengan masing-masing percentage of uncollectible-nya. Di mana pas di 1%, 1 sampai 30 hari telat 4%, hingga 80% di lebih dari 120 hari. Setelah kita kalikan, misalkan 12 juta kita kasih 1% ke atas 120.000, lalu 2.208 hingga akhir 120, sehingga dapat kita katakan nilai AFDA pada 31 Desember 2019 ending bernilai 8.738. Pada percentage of receivables ini memiliki account yang berbeda sebab perhitungan yang menghasilkan AFDA ending, bukanlah adjustment. Sedangkan kalau kita bandingkan tadi, yang kita hitung di sini akan menjadi adjustmentnya. Sedangkan kalau untuk percentage of receivable, nilai AFDA yang kita dapatkan akan menjadi ending balance. Mengapa? Karena kita mengukurnya berdasarkan secara keseluruhan accounts receivable, di mana accounts receivable secara keseluruhan itu mengandung AFDA periode sebelumnya, seperti itu. Sehingga AFDA yang sekarang ini telah mengandung periode sebelumnya, 8738 ini telah mengandung 5 juta pada periode sebelumnya. Sehingga yang perlu kita adjust hanyalah selisihnya, di mana selisihnya adalah 3.738. Sehingga dapat kita katakan adjustment jurnalnya adalah patent expense pada AFDA sama, tapi angkanya 3738. Dan nanti ending balance AFDA yang akan disajikan di 31 Desember 2019 adalah 8.738. Selanjutnya, penyajian pada laporan keuangannya akan menghadirkan sebagai berikut. Misalkan PT ABC, laporan posisi keuangan pada 31 Desember 20XX, aset lancarnya misalnya ada cash 2.500.000, lalu akan terdapat account receivable misalnya 1 juta, dan AFDA itu dihadirkan sebagai akun kontra aset, yaitu less allowance for doubtful accounts pada AR, sehingga AR secara neto bernilai 900.000. Sekian materi pada kali ini. Materi ini lebih lanjut dapat dipahami dengan mengikuti kelas perkuliahan, sehingga diharapkan video ini dapat merepresentasikan sneak peek atas materi perkuliahan accounting for receivables tersebut. Terima kasih telah mendengarkan dan jangan lupa untuk menonton video pembelajaran lainnya.